Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Pagi hari ini adalah pagi hari yang sejuk, ceria dan menyenangkan insyaallah, karena kita kedatangan seorang tamu, seorang santri, mantan santri, seorang dai, seorang ustadz, dan seorang politikus insyaallah. Beliau sebagaimana yang telah diperkenalkan tadi, namanya Ustadz Harun Al-Rasyid SH. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sarjana hukum kok bisa jadi ustadz? Ya kan? Jadi beliau punya pengalaman pesantren 6 tahun, namanya pesantren modern IMIM angkatan pertama. Dan pesantren IMIM ini dari dulu sampai sekarang termasuk dari 3 besar pesantren terbesar di Indonesia Timur, termasuk pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara, alma mater Ustadz Muhammad Rum. Itu 6 tahun setengah. Waktu itu katanya ada perubahan perubahan kebijakan Menteri Pendidikan, akhirnya pendidikan dari 6 tahun menjadi 6 tahun setengah. 6 tahun setengah di pesantren, dan setelah tamat di pesantren melanjutkan studi kuliah di Amerika sebagai pertukaran pelajar utusan dari Indonesia. Nah, nanti sharing ceritanya nanti bagaimana sempat belajar di Amerika. Ternyata santri bisa belajar di Amerika, mengalahkan sekolah-sekolah menengah atas negeri unggulan yang ada di Indonesia Timur pada waktu itu. Pulang dari Amerika, masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Santri juga bisa kuliah di Universitas Indonesia. Kemudian mendapatkan titel sarjana hukum. Ustadz, dai, karena memang setiap muslim harus jadi dai. Setiap muslimah harus jadi dai. Karena santri, mantan pernah jadi santri, dan alhamdulillah seperti pengakuannya juga tadi bahwa setoran hafalan 30 juz sudah selesai. Insyaallah menjadi ahlul Quran, insyaallah diberikan kemudahan untuk senantiasa menjaga hafalan Al-Quran. Beliau juga sekarang menjadi anggota Dewan Provinsi Kalimantan Timur. Dan karena beliau juga adalah ketua DPW setingkat gubernur berarti Kalimantan Timur, Partai Keadilan Sejahtera, maka besar kemungkinan insyaallah pemilihan berikutnya bisa menjadi gubernur Kalimantan Timur. Amin. Sebagai perbandingan bahwa pemilihan gubernur yang lalu wakil gubernurnya adalah pilihan dari usungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ada kemungkinan dan besar kemungkinan insyaallah. Kita persilahkan dan berikan waktu seluas-luasnya menceritakan pengalaman, termasuk memberikan masukan, tausiah dan taujih kepada kita semuanya, khususnya kepada santriwati yang memang sekarang muka-mukanya kelihatan sangat ceria dan sangat merindukan untuk mendapatkan cerita-cerita, termasuk tausiah-tausiah yang berguna insyaallah. Fadhil maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
syahadata sidqi wa haqqa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa adkhilna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi saya, bisa bermuwajahah, bertatap muka dengan para ahlul Quran, insyaallah. Ya, ahlul Quran ini punya keistimewaan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahalina minan nas, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu punya keluarga dari kalangan manusia. Allah punya keluarga di kalangan manusia. Luar biasa. Lalu sahabat bertanya, ya, waman hum ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah di kalangan manusia itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, hum ahlul Quran atau hum sahibul Quran. Mereka itu adalah keluarga Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Masya Allah. Ya, kalau ini semua adalah keluarga Allah, maka ya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja kita harus memuliakannya, harus mencintainya. Bagaimana dengan keluarga Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, maka saya sebenarnya tidak pantas duduk di atas kursi ini. Ya, tapi supaya bisa dilihat ke belakang, maka duduk di atas kursi. Ya, masya Allah, ya kan? Dan kalau saya duduk di atas kursi, ustaznya di bawah, tidak pantas bagi santri-santri, maka duduklah kami berdua di atas kursi. Masya Allah. Ya. Ini adalah hari yang berbahagia, bisa bertemu dengan ahlul Quran. Ya. Kenapa Allah menyebut ahlul orang yang sahabat-sahabat Al-Quran? Sahabat itu apa maknanya? Sahabat itu orang yang senantiasa bersama dengan orang yang menjadi sahabatnya. Kalau sekali-sekali saja bukan sahabat namanya. Jadi sahabat Al-Quran itu orang yang membaca Al-Quran, mempelajari, yang tidak pernah lepas dengan Al-Quran. Ya. Makanya sahibul Quran itu tidak pernah lepas dari Al-Quran. Ya, ada Quran kantong, selalu ada di kantongnya. Ya, sekarang kita punya HP, alhamdulillah, Al-Quran ada di HP kita. Ini sama dengan kepala kita nih, ya kan? Ya, cuma ini nggak bisa bunyi sendiri kalau nggak bunyi, ya kan? Kan sama tersimpan dalam Al-Quran ini, banyak di dalam. Tafsirnya juga ada, hadis banyak. Di kepala kita sama masalah. Ya, nah ini hari yang sangat berbahagia bisa bertemu dengan ahlul Quran insyaallah. Ya, mulai keutamaan yang lain yang ahlul Quran di yaumul qiyamah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dimuliakan keluarga-keluarganya, masyaallah. Ya, ya, maka anak-anakku, ya, mari bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, menjadi ashabul Quran. Ya, kita sinari hati kita dengan Al-Quran sebagaimana doa-doa kita kepada Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana liqulubina diyaa. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya dalam hatiku ya Allah. Wali absarina jalaa, dan bagi penglihatan kami yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, wali asqamina dawaa, obat bagi penyakit kami, khususnya penyakit hati. Ya, karena Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, penyembuh penyakit hati.